yang dimana pada saat bersamaan di depannya sudah ada truk tangki BBM, namun persis sejajar dengan kendaraan dengan posisi almarhum, sehingga masih mengenai pada bagian belakang truk sebelah kiri, sehingga almarhum terlindas oleh ban sebelah kiri truk tangki BBM tersebut. Ya, selamat sore Tribuners berberada. Saya Basa Putra. Pada sore hari ini akan membicarakan khusus Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Alfira Yunita. Bagaimana liputan saya ikuti. Oke, selamat sore Tribuners berberada. Hari ini saya Basa Putra melaporkan dari Polresta Bandar Lampung, yang mana saat ini kita bersama dengan Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibu Ibda Yunita. Alfira Yunita, Ibu ya, izin Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Iya. Bisa disapa Tribun Smart Muda, Bu? Selamat sore. Oke. Bu, kita ketahui bahwasannya kemarin terjadi laka lantas Bu ya, yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, yakni di Raja Basah ya. Nah, untuk mengetahui lanjutnya kita ingin tahu jelas nih Bu, Ibu selaku Kanit Gakum Polresta Bandar Lampung. Nah, itu bagaimana sih Bu kronologis lengkap kecelakaan yang terjadi di Jalan ZA Pagar Alam, khususnya di dekat underpass Unila nih Bu? Oke, untuk kronologi itu sendiri, peristiwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, itu sekitar pukul 09.45, itu di seputaran underpass Unila. Jadi saat akan kendaraan yang dikendarai oleh almarhum saat akan melintasi underpass Unila, pada saat yang bersamaan di depan kendaraan tersebut ada kendaraan lain, yaitu motor Honda Beat warna hijau putih yang nopolnya itu belum teridentifikasi. Pada saat akan mendahului, di depan itu ada pembatas jalan, sehingga kendaraan Honda Beat hijau putih ini melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai almarhum ini berada di belakang kendaraan tersebut dan menabrak motor Honda Beat hijau putih ini dan mengakibatkan kendaraan almarhum terjatuh ke sebelah kanan, yang dimana pada saat bersamaan di depannya sudah ada truk tangki BBM, namun persis sejajar dengan kendaraan dengan posisi almarhum, sehingga masih mengenai pada bagian belakang truk sebelah kiri, sehingga almarhum terlindas oleh ban sebelah kiri truk tangki BBM tersebut. Nah, jadi untuk penyebab sementara kecelakaan berdasarkan hasil olah TKP apa sih Bu ini Bu? Untuk penyebabnya masih kami dalami, masih dalam tahap penyelidikan. Nah, kemudian bagaimana nih Bu kondisi lalu lintas di lokasi kejadian saat berlangsung peristiwa tersebut Bu? Untuk situasi lalu lintasnya ini normal dan lancar. Tidak ada hambatan terjadi Bu ya? Tidak ada, masih normal lancar. Nah, kemudian Bu, apakah sopir truk pengangkut BBM tersebut sudah diamankan dan dimintai keterangan nih Bu? Pada saat itu sudah kita amankan dan langsung kita mintai keterangan untuk sopir truk tersebut. Dan sudah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam Ibu ya? Artinya kita akan menggali seperti apa peristiwa tersebut dari versi pihak sopir tersebut ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada indikasi kelalaian dari pihak pengemudi truk atau korban ini Bu dalam peristiwa yang mengenaskan tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas, secara terang terkait peristiwa yang terjadi tersebut Bu? Untuk kelalaian itu sendiri, baik dari pihak truk ataupun pihak kendaraan dari almarhum ini masih kami dalami dan masih dalam tahap proses penyelidikan. Masih kita lakukan pembuktian juga Bu ya, artinya ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu kondisi kendaraan yang terlibat, khususnya truk pengangkut BBM tersebut Bu? Untuk kondisi kendaraan truk itu sendiri tidak ada kerusakan, dan untuk dari kendaraan motor yang digunakan almarhum ini ada lecet
di bodi kanan untuk kendaraan roda 2 tersebut. Kalau untuk truknya sendiri? Tidak ada kerusakan sama sekali, Oh. karena yang terkena hanya ban belakang sebelah kiri. Yang diduga melindas si korban Ibu ya? Terlindas. Ya, terlindas betul. oleh korban Bu Iya. ya. Dan saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, untuk saksi-saksi sudah kita periksa juga ya pasti Bu ya? Sudah. Kami masih melakukan pemeriksaan dan masih mendalami. Artinya dengan saksi-saksi tersebut akan kita ketahui seperti apa yang terjadi gitu Bu ya. Betul. Ya Bu Alvira, untuk lokasi kejadian peristiwa yang mengenaskan tersebut, apakah lokasi tersebut termasuk titik rawan kecelakaan lalu lintas atau blank spot nih Bu Alvira? Bisa dijelaskan? Berdasarkan data yang ada pada kami, di lokasi tersebut cukup termasuk rawan laka lantas dikarenakan beberapa kejadian sudah terjadi di wilayah tersebut, namun tidak begitu fatal, sehingga untuk black spot mungkin belum termasuk black spot, namun lokasi tersebut bisa dikatakan rawan laka lantas. Untuk itu kami dari Satlantas menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas agar lebih berhati-hati pada saat melintas lokasi tersebut. Karena sudah terjadi beberapa kali. Dan pada hari itu juga pada saat kami melakukan olah TKP di seputaran tersebut ada lagi kejadian kecelakaan. Sehingga ini menjadi perhatian bagi masyarakat Bu ya, ketika siapapun yang melintas untuk tetap berhati-hati di jalan tersebut gitu ya. Nah Bu, sebenarnya bagaimana sih Bu standar keselamatan bagi kendaraan besar seperti truk BBM saat melintas di kawasan padat nih Bu? Ini kan masyarakat ingin tahu juga nih secara aturannya seperti apa nih berdasarkan pihak kepolisian. Untuk standar keselamatan bagi kendaraan besar seperti truk ini memang dia lebih ketat, di mana harus lebih memperhatikan kehati-hatian dalam berkendara, khususnya dari batas kecepatan dan menjaga jarak aman pada saat memasuki di wilayah atau kawasan yang cukup padat, sehingga dari pengendara yang akan mengendarai dari kendaraan yang cukup besar agar selalu berhati-hati dan lebih memperhatikan jarak aman dan kecepatan. Baik bagi supir truk BBM ataupun masyarakat yang melintas itu Bu ya. Iya betul, yang ada di sekitar. Dan harus berhati-hati semuanya kan, karena kecelakaan pasti saja, cuma kita harus menghindari hal-hal tersebut gitu Bu ya. Nah, kalau untuk bagaimana sih Bu, apakah ada rekaman CCTV nggak nih Bu di sekitar lokasi yang bisa membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung nih Bu? Kalau untuk CCTV di jalan tersebut pada saat kami di olah TKP belum kami temukan, namun saat ini masih kami dalami dan kami masih mengumpulkan alat-alat bukti lainnya. Walaupun tidak ada CCTV, proses selanjutnya seperti apa Bu nanti Bu? Untuk saat ini kami hanya mengumpulkan dulu alat-alat bukti, baik itu bukti petunjuk. Untuk saat ini karena kami mengumpulkan keterangan itu dari beberapa saksi-saksi yang sudah kita periksa. Oh, saksi di kejadian itu ya Bu ya artinya? Untuk pada saat kejadian, saksi itu sendiri tidak ada. Namun pada saat setelah kejadian ada beberapa saksi yang melihat, namun setelah kejadian. Itu yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kami melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian Bu, apa nih Bu langkah dari Polresta Bandar Lampung untuk mencegah kejadian serupa di wilayah tersebut ataupun wilayah-wilayah lainnya, apalagi yang notabene rawan laka lantas nih Bu? Untuk tindak lanjut kami dari Satuan Lalu Lintas, kami selalu memberikan sosialisasi dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya yang akan melintas di daerah rawan laka, agar selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan. Dan tidak henti-hentinya kita selalu memberitahukan kepada pengendara baik roda 2 maupun roda 4 itu agar selalu mematuhi aturan lalu lintas pada saat berkendara. Kalau rutinitas yang kita lakukan untuk mengimbau atau menginformasikan seperti apa nih Bu? Tentunya kami setiap hari pada saat pelaksanaan tugas kami selalu melakukan sosialisasi pada saat melakukan pemerawan pagi, pada saat memperhatikan kendaraan kami selalu memberikan himbauan kepada pengendara
selalu mengingatkan kepada pengendara, khususnya contoh kecilnya itu pada saat penggunaan helm, kendaraan yang masih belum lengkap agar selalu dilengkapi. Dan selain dari itu kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk ke pelajar-pelajar SMA lah ya, yang saat ini bisa kita katakan sudah menggunakan kendaraan. Artinya rutinitas itu sudah maksimal dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung dan selalu mengimbau, selalu memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga untuk mengurangi laka lantas Bu pastinya Bu ya. Betul. Bu Alvira, ini bahwasannya kan menjadi perhatian kita semua nih, bukan pihak kepolisian juga, tapi pihak semua instansi dan terutama masyarakat nih yang menyadari bahwasannya ketertiban lalu lintas itu menjadi kunci dalam berkendara lah Bu ya. Dan kita ingin supaya tidak terjadi laka lantas lagi. Nah, kalau dari Polresta Bandar Lampung sendiri, apakah akan ada rekayasa lalu lintas atau penambahan rambu nih Bu di wilayah atau kawasan tersebut Bu? Tentunya dikarenakan kejadian ini, jadi ini menjadi bahan evaluasi kami, sehingga pastinya kami akan melakukan koordinasi kepada instansi terkait penambahan rambu-rambu yang ada di wilayah tersebut, sehingga masyarakat itu sendiri lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara, sehingga apa yang kita tidak inginkan ke depannya tidak terjadi dan agar mengurangi angka kecelakaan yang sudah ada. Guna membantu pihak kepolisian juga untuk bersama-sama menertibkan lalu lintas Bu ya, Betul. di Kota Bandar Lampung ini ya. Nah, kalau bagaimana sih Bu imbauan kita kepada masyarakat nih, khususnya pengendara roda 2 agar lebih aman di jalan tersebut Bu? Untuk himbauan kepada baik roda 2 maupun roda 4, kami dari Satlantas Polresta Bandar Lampung menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu memperhatikan keselamatan, selalu berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan. Apa yang sudah menjadi kewajiban kita lakukan, kesiapan kita dalam berkendara kita siapkan. Jangan sampai kita ada yang sudah menunggu kita di rumah, namun dikarenakan kelalaian kita sendiri sehingga menjadikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Jadi saya harap kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas, taat kepada aturan yang sudah kami selalu sampaikan, agar kita bersama-sama mewujudkan Kamseltib Carlantas di wilayah hukum Kota Bandar Lampung ini tertib, aman, dan lancar. Nah, Bu Alvira, apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan dan pasal apa yang mungkin dikenakan tersebut Bu? Untuk saat ini masih kami dalami dan masih dalam tahap penyelidikan. Jika nanti akan memenuhi unsur pasal itu sendiri, pasti tentunya kami akan menindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah Bu, bagaimana sih Bu perkembangan terbaru penanganan kasus ini hingga saat ini kan masih berlangsung nih Bu? Ya, betul. Ya. Untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan tentunya kami masih mengumpulkan alat-alat bukti lainnya, dan kami masih memeriksa beberapa saksi-saksi dan tentunya masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman oleh para penyidik dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Nah Bu, ini kan menjadi catatan penting nih Bu. Kecelakaan itu kan pasti harus diperangi secara bersama-sama. Ya, betul. Bagi pengendara khususnya roda 2 nih, apa saja sih Bu yang harus diperhatikan saat berkendara, kemudian saat perjalanan itu seperti apa sih Bu? Untuk roda 2 itu sendiri sih yang paling utama sendiri itu yang paling terlihat ya penggunaan helm. Khususnya penggunaan helm itu yang menggunakan helm yang SNI, dan pada saat penggunaannya itu kita pastikan lagi memakainya sampai bunyi klik dan menggunakan helm yang ada kacanya. Dan selain itu tentunya batas kecepatan agar menjaga jarak aman sehingga batas kecepatan ini tidak mengganggu dan tidak mengakibatkan fatalitas kepada kendaraan yang lain.
Nah, itu kan tadi roda 2, Bu. Kalau untuk roda 4, apa saja, Bu, yang penting harus dilakukan oleh pengendara roda 4 atau mobil nih, Bu? Untuk roda 4 itu sendiri pasti kita sudah tahu ya, untuk penggunaan safety belt ya, sama juga kendaraan roda 2 yaitu kecepatan dan jaga jarak aman. Itu sih Pak, karena daerah yang lumayan cukup padat ini kita harus menjaga jarak aman dan kecepatan kendaraan kita. Kemudian faktor-faktor apa saja sih, Bu, yang menjadi titik tekan selain dari orang gitu, Bu? Mungkin kendaraan, Bu, ya harus Ya, perhatikan juga ya. kesiapan dari pengendara itu sendiri, kesiapan dari layak kendaraannya, dan kesehatan dari orang tersebut. Jadi beberapa faktor itu yang harus diperhatikan oleh pengendara, Bu, ya. Sehingga untuk mengurangi laka lantas di wilayah Polresta Bandar Lampung, Bu, ya. Oke, terima kasih nih Bu Alvira selaku Peneliti Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung yang sudah mengikuti atau saya wawancari terkait program Saksi Kata di Tribun Lampung. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih Tribun Berada. Saya setelah mewawancara secara khusus Ibda Alvira Yunita. Terima kasih.